Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ila yaumil liqa'illah, amma ba'du. فقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Babur rubai, bab yang di dalamnya ada 4-4. Kalau yang kemarin ada yang 2-2 gitu ya, ada 3-3, yang sebelumnya ini 3-3, kemudian sekarang ada 4-4. Yang pertama, al-maqalatul ula, maqalah yang pertama, ruwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala li Abi Dzarrin al-Ghifari radhiyallahu anhu. Nama aslinya Abu Dzar al-Ghifari adalah Jundub bin Junada. Beliau mengatakan, ya Abu Dzar, jaddidis safinata fa innal bahra amiq wa khudhiz zad kamilan fa inna safara ba'id. Ya Abu Dzarrin, wahai Abu Dzar, jaddidis safinata, perbaharuilah sampan atau kapal, fa innal bahra amik, karena sesungguhnya lautan itu sangat dalam. Jadi kalau ingin menjelajah samudera, maka lautnya itu harus terus dikoreksi, harus terus diservis. Barangkali ada yang bocor, segera ditambal. Begitu juga dalam tujuan kita menuju akhirat. Perjalanan menuju akhirat itu sangat panjang. Kita akan melalui alam barzakh, kita akan melalui mizan, timbangan amal, padang mahsyar, ada juga kiamat, kemudian nanti ada yaumul hisab, pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan melewati jembatan As-Sirat. Setelah itu kita ditentukan apakah terjatuh dari jembatan As-Sirat itu ataukah lolos. Seperti itu, baru kemudian di sana ada ketentuan nasib. Oleh karenanya perjalanan itu sangatlah jauh. Oleh karena itulah perbaharuilah amalan-amalan kita, niat-niat kita juga yang belum baik, kita rubah menjadi niat yang baik, sehingga kita sampai kepada tujuan kita dengan bekal yang sudah banyak. Wa khudhiz zada kamilan, dan ambillah bekal secara sempurna, yaitu dengan amal-amal yang baik, amal kebajikan. Fa inna safara ba'id, karena perjalanan kita itu jauh. Wa khaffifil himla, dan ringankanlah bawaan beban dunia. Ya, seperti sebelum-sebelumnya, bahwa kita menggunakan dunia sesuai kadar kebutuhan kita. Kalau tidak membutuhkan, ya jangan digunakan, jangan dipakai. Jika memang tidak membutuhkan. Fa innal aqabata ka'udun, karena sesungguhnya perjalanan yang jauh itu, ya perjalanan yang jauh itu nanti akan menyebabkan ka'ud, akan menyebabkan kesulitan. Iyalah, perjalanan dari sini ke Vietnam apakah mudah? Antum pulang biasanya sulit kan? Kadang suruh transit juga. Transit di mana? Malaysia apa? Malaysia. Nunggu kadang berapa jam? 3 jam. 3 jam. Itu bukan, ya kalau di sini 3 jam enak mas. Ini masalahnya di tempat umum, ya kan? Dimana di sana nggak ada tempat tidur apa segala macam. Perjalanannya masih itu, nanti turunnya masih, ya nelpon orang tua masih suruh jemput dan segala macam. Jadi intinya perjalanan yang jauh itu membuat kelelahan yang luar biasa. Wa akhlisil amala, dan ikhlaskanlah dalam beramal. Jadi kalau kita beramal harus ikhlas karena Allah. Inna Allah la yaqbalu illa ma kana lahu khalisan liwajhihi. Allah tidak akan menerima amal kita itu kecuali amal-amal yang hanya diikhlaskan saja oleh kita.
Fa innan nakida basir, karena sesungguhnya orang yang bisa mengambil pelajaran basir, dia itu adalah bisa melihat. Tapi kalau orang tidak bisa mengambil pelajaran, dia akan terus berada di tempat itu. Makanya ketika kita melihat sesuatu, kita harus ambil hikmah di balik itu, apapun kejadian itu. Jadi kejadian apapun itu mesti ada hikmah di baliknya yang memang kita terkadang tidak mengetahuinya. Wal maqalatu tsaniyatu, maqalah yang kedua, an ba'dil hukama, dari sebagian ahli hikmah, arba'atun hasanatun walakinna arba'atan minha ahsan. Ada 4 perkara hasanatun yang baik jika dilakukan. Baik, bagus. Dapat pahala juga, dunia akhirat dapat, pokoknya bagus. Walakinna arba'atan minha ahsanu, hanya saja akan tetapi 4 perkara lebih baik dari 4 perkara tadi. Jadi ada 4 perkara lain yang lebih baik dari 4 perkara yang tadi. Yang pertama apa? Al-haya'u adalah rasa malu, minar rijali hasanun. Rasa malu dari seorang lelaki itu bagus, mendatangkan pahala, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Utsman sampai-sampai malaikat juga merasa segan, merasa malu kepada Sayyidina Utsman. Kenapa? Karena Sayyidina Utsman itu sangat pemalu orangnya. Jadi sifat malu kalau dilakukan oleh orang laki-laki itu bagus. Akan tetapi walakinnahu minal mar'ati ahsanu, akan tetapi rasa malu dari seorang perempuan itu lebih bagus. Ya, kalau ada perempuan tidak punya rasa malu, orang laki-laki yang mempunyai sedikit pengertian gitu ya, itu nggak tertarik, Mas. Ada perempuan tapi nggak punya rasa malu, baik dari cara berjalan misalnya ini, baik dari cara omongannya, dari tingkahnya, ya kan, dia tidak punya rasa malu. Paham ya? Dia tidak mempunyai rasa malu, misalkan tidak menutup auratnya, tidak malu lagi gitu. Maka dia sudah melakukan suatu hal yang jauh tidak terpuji, sangat tidak terpuji. Oleh karenanya rasa malu yang dilakukan oleh seorang perempuan itu ahsanu, itu lebih baik. Wal adlu min kulli ahadin hasanun. Keadilan dari setiap orang, masing-masing dari kita ini masyarakat, hasanun itu adalah baik. Setiap orang yang melakukan kebaikan, ya bagus. Hanya saja, walakinnahu minal umara'i ahsanu, akan tetapi, ya, keadilan yang dilakukan oleh pemimpin umara, ahsanu itu lebih bagus. Kalau pemimpin berlaku adil itu lebih bagus daripada kita yang berlaku adil. Tapi bukan berarti kita nggak usah berlaku adil. Enggak, tetap bagus kita berlaku adil itu. Kita adil kepada diri kita sendiri, adil kepada saudara kita, adil kepada orang tua kita, kepada guru kita, menempatkan sesuatu tepat pada tempatnya. Ya, jadi tidak terlalu berlebihan, tidak terlalu meremehkan. Itu namanya adil. Wat taubatu minasyaikhi hasanatun. Wat taubatu, adapun tobat minasyaikhi dari orang yang sudah tua, hasanatun itu bagus. Bagus sekali itu. Makanya kita lihat ya di masjid-masjid itu biasanya yang sering ke masjid itu siapa? Anak muda, orang yang sudah tua. Orang tua sudah, Mas. Kenapa? Banyak di antara mereka yang menyadari bahwa sebentar lagi dia akan meninggal dunia, akan mati. Sehingga mau tidak mau mereka harus bertaubat memang. Banyak di antara mereka yang menyadari kayak gitu. Sebentar lagi mati, umur sudah 70. Mau ngapain lagi kalau nggak bertobat kepada Allah? Masa masih mau senang-senang anak muda, mau balapan-balapan, mobil racing. Terus kemudian mau rambut di disemir-semir, dijugrak-jugrak dan segala macam. Kan tidak cocok, sudah tua kok. Memang pantasnya orang tua itu adalah bertobat. Tapi ada ya, semakin tua semakin
semakin menjadi-jadi, semakin nakal kayak gitu. Ada sebagian, tapi tidak banyak kayak gitu. Tapi umumnya orang yang sudah tua, tempatnya mereka itu masjid, musola. Sehingga kemungkinan harapan matinya itu mati di mana? 3 kemungkinan, di rumah, di jalan menuju masjid, di masjid. Sudah, karena kesehariannya memang di masjid. Kemungkinan meninggalnya orang yang tua ini yang sudah tobat ini 3 saja. Kalau anak muda, kemana-mana ya, ke tempat rekreasi, ya kan? Kemudian ke teman-temannya balapan-balapan, ya racing-racing. Kemudian, kemana-mana sudah. Itu kalau anak muda. Jadi orang tua memang pantas untuk bertaubat. Walakinnaha minasyabbi ahsanu, akan tetapi taubat dari anak muda itu lebih bagus. Jadi ada anak muda. Ya, anak muda biasanya secara umumnya kan hura-hura ya. Hura-hura, hanya menghabiskan uang saja. Ya, kemudian nongkrong-nongkrong saja nggak jelas, gitaran-gitaran di pinggir jalan, rokokan-rokokan. Bahkan ada yang bermain wanita sambil minum-minuman, berjudi. Kan begitu anak muda. Tapi kalau ada anak muda yang bertaubat, itu justru lebih bagus dari orang tua yang sudah bertaubat. Ya kan? Karena anak muda itu kan masih mempunyai kesempatan yang banyak. Loh, kok ternyata dia bertobat kepada Allah? Maka lebih bagus. Kalau orang tua sudah bertobat, ya memang sebatasnya, namanya juga orang tua. Wal judu minal agniya'i hasanun, dan murah hati dermawan dari orang kaya itu bagus. Orang kaya banyak hartanya, banyak uangnya. Kemudian dia dermawan, ya memang sepantasnya. Ada orang kaya, banyak hartanya, uangnya banyak, ngasih uang sama anak santri misalnya, ngasih uang sama fakir miskin. Itu pantas nggak? Pantas, memang banyak uangnya. Walakinnahu minal fuqara'i ahsanu, akan tetapi dari orang-orang yang fakir, orang yang juga butuh uang, kok dia kemudian bersedekah, dia kemudian dermawan, ya membantu orang lain. Nah, ini lebih bagus dari orang kaya yang membantu. Kenapa? Ya kalau orang kaya memang punya uang, sementara ini uangnya sudah tinggal ini saja gitu kan, artinya tinggal ini saja, dia malah berikan sumbangan kepada fakir miskin, ngasih bantuan kepada masjid misalnya, seperti itu. Nah, itu lebih bagus ya. Jadi orang tidak punya atau punya sedikit saja sesuai dengan kebutuhannya, malah dia infakkan kepada orang lain. Wal maqalatu tsalitsatu, maqalah yang ketiga, an ba'dil hukama, dari sebagian ahli hikmah radhiyallahu anhum, arba'atun qabihatun, ada 4 perkara yang jelek. Lakinna arba'atan minha akbahu, akan tetapi 4 ya daripada selain ini akbahu lebih jelek lagi. Apa? Adzambu minasyabbi qabihun, ya berbuat dosa dari seorang anak muda itu jelek. Jadi ada anak muda berbuat dosa, bermaksiat, begitu ya, dan hal-hal yang lain. Memang anak muda, jiwanya jiwa muda, memang karakternya karakter anak muda. Bagaimana orang seperti ini itu jelek. Tapi ada yang lebih jelek. Wa minasyaikhi akbahu. Tapi kalau dilakukan oleh orang tua, itu jelas lebih jelek lagi. Ada anak muda misalkan ya, berpacaran. Itu kan perbuatan dosa kan? Ya memang anak muda gitu. Karena dia tidak mengikuti petunjuk dalam Islam, sehingga akhirnya terjerumus dalam kemaksiatan. Itu adalah hal yang jelek. Itu adalah hal yang buruk. Tapi jika seperti ini pacaran misalnya, dilakukan oleh orang tua, orang yang sudah mempunyai istri yang sah, gitu kan, orang yang sudah punya anak, kok masih melakukan hal seperti ini, selingkuh istilahnya, itu jelas lebih jelek. Begitu ya. Nah, kalau anak muda terjerumus dalam narkoba, atau narkoba, opium, heroin, ganja, gitu ya, yang membuat ngefly gitu ya. Anak muda kemudian mabuk-mabukan,
itu bagi mereka jelek memang. Bukan wajar ya, tetap tidak wajar. Tapi jelek, perbuatan ini jelek. Tapi karena memang mudah, bisa saja dia tertipu dengan hawa nafsunya. Kan begitu. Namun kalau ini dilakukan, minum-minuman, heroin, ganja, dilakukan oleh orang tua, apalagi sudah kakek-kakek misalnya, dilakukan oleh orang tua, oh, itu lebih buruk lagi, lebih jelek lagi. Sudah tua seharusnya kemana? Seharusnya tobat ke masjid, musola, bawa sejadah. Ini kok malah minum-minuman keras. Terus kemudian menghisap ganja atau heroin. Nah, jadi kan nggak pantas sama sekali. Makanya kalau dilakukan orang tua itu lebih jelek sekali. Nah, wal ishtighalu bidunya minal jahili qabih, dan menyibukkan dengan dunia. Ya, dari orang bodoh itu jelek. Jadi orang bodoh menyibukkan dunia, menyibukkan untuk mendapatkan dunia. Kerja terus, tapi memang orangnya bodoh gitu. Nggak ngaji, nggak tahu hukum ini, nggak tahu dalam masalah agama. Itu pun dianggap sebagai qabih, jelek. Tapi wa minal alimi akbahu. Akan tapi yang dilakukan oleh orang yang berilmu, orang alim, ya kok masih mengejar-ngejar harta, menyibukkan diri dengan harta sampai melupakan kewajibannya. Kan begitu? Maka ini lebih jelek. Orang bodoh yang kemudian bekerja sampai meninggalkan sholatnya, ya kan? Itu jelek. Tapi kalau misalkan lulusan santri, dia orang alim, tahu hukum meninggalkan sholat, hukumannya seperti apa, disiksa macam bagaimana. Kemudian suatu saat dia keluar pondok, kerja, ternyata sholatnya juga ditinggalkan karena sibuk dengan kerjaannya. Maka seorang yang alim ini itu lebih jelek, lebih buruk dan lebih terhina. Walaupun si orang bodoh tadi ya terhina juga gitu kan. Tapi ini kan nggak tahu orang jahil ini. Sementara orang yang berilmu kok masih melakukan, lebih jelek lagi itu. Nah, kemudian selanjutnya wattakasulu fit ta'ati min jami'in nasi qabihun, dan bermalas-malasan dalam ketaatan pada Allah yang dilakukan oleh orang pada umumnya itu qabihun, jelek. Kalau orang-orang pada malas ibadah, mereka pada malas untuk berpuasa ya. Udah tahu puasa macam begini, rokokan di pinggir jalan. Tapi dia memang tukang yang tipikalnya tidak tahu apa-apa dalam masalah agama. Urusannya hanya kerja-kerja saja, orang bodoh. Nggak tahu apa-apa maksudnya gitu ya. Wa minal ulama'i wat talabati akbahu. Tapi kalau bermalas-malasan dalam beribadah yang dilakukan oleh orang yang berilmu, orang alim, atau para murid, para santri, kok masih bermalas-malasan dalam ibadah, kok masih tidak puasa, ya kan? Maka itu lebih jelek dan lebih buruk serta lebih terhina. Kenapa? Wong dia sudah tahu hukumnya, kok masih dia bermalas-malasan. Dia meninggalkan kewajiban-kewajibannya. Nah, kemudian wat takabburu minal agniya'i qabihun, dan bersikap takabbur yaitu sombong, bersikap sombong minal agniya'i dari orang kaya itu qabih, jelek. Orang kaya kemudian sombong itu jelek. Tapi wa minal fuqara'i akbahu, jika dilakukan oleh orang fakir itu lebih buruk. Kalau orang kaya kemudian sombong, itu masih ada yang disombongkan, hartanya. Tapi kalau orang miskin, apa yang disombongkan, Mas? Kan begitu. Makanya kalau orang miskin kemudian dia bersikap sombong, itu lebih terhina, lebih buruk, lebih jelek lagi. Padahal orang yang kaya kemudian sombong itu sudah jelek. Nah, kalau orang miskin kemudian sombong itu lebih jelek lagi. Wal maqalatur rabi'atu, maqalah yang keempat, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, al kawakibu amanun li ahli sama. Al kawakibu, adapun bintang gemintang, amanun adalah keamanan li ahli sama, kepada penduduk langit. Jadi bintang itu merupakan hal yang diciptakan oleh Allah seperti itu dan berjalan sesuai peredaran yang telah Allah tetapkan.
Faidan tatharat, apabila sudah berpisah-pisah, intatharat berpisah-pisah, terpecah belah, jadi bintangnya ke sana ke sini segala macam, kanal qada'u ala ahli sama. Ya. Berarti itu adalah keputusan atas penduduk langit. Maksudnya apa? Kiamat. Bintang itu kan bergemerlap banyak ya. Termasuk di antara bintang itu adalah planet-planet yang ada. Itu sudah Allah jadikan memang seperti itu. Berputar sesuai rotasinya, bergerak sesuai kehendak Allah, ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika ini sudah tidak seimbang, ya kan? Sudah tidak seimbang, sini tabrakan. Berarti itu sudah al-qada al-ilahi, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kiamat. Nah, wa ahlu baiti, dan adapun ahlu baitku, keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau sampai sekarang itu habaib atau syara'if. Syarifah, habib-habib itu adalah keturunan Rasulullah. Dengan bukti yang kuat ya, bahwa memang itu adalah keturunan Rasulullah. Lah, ahli bait ini amanun li ummati, adalah keamanan bagi umatku. Maksudnya mereka yang kemudian umatnya menjadi aman disebabkan mereka. Tapi kan kalau kita lihat sekarang habaib, ya kan, justru malah di penjara. Justru malah disebut dengan teroris. Padahal kalau tidak ada mereka, bumi ini hancur. Makanya memang Allah tetapkan keturunan Rasulullah ada sampai sekarang. Nah, fa idza zala ahlu baiti, ketika sudah hilang ahlu baiti, yaitu ahlu baitku, keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana al-qada'u ala ummati, berarti sudah datang ketentuan kepada umatku. Di sana akan muncul fitnah. Di sana akan muncul bid'ah. Hawa nafsu selalu dipertuhankan. Akidah menjadi rusak. Orang-orang barat menjadi menang. Orang-orang Romawi, orang-orang barat akan menginjak-injak kehormatan kaum muslimin. Ya kan? Jadi ahlu baitnya sudah hilang, enggak ada keturunan Rasulullah. Atau ada tapi tidak menyuarakan kebenaran. Atau ada menyuarakan kebenaran tapi kemudian di penjara. Dibungkam agar tidak misalkan mengkritik. Padahal kritikan itu kan untuk kebaikan ya. Itu boleh kan sebenarnya. Cuman karena dianggap musuhnya, akhirnya di penjara. Nah, wa ana amanun li ashabi, dan aku adalah keamanan li ashabi bagi sahabat-sahabatku. Fa idza dhahabtu, jika aku telah pergi, ya maksudnya meninggal, kana al-qada'u ala ashabi, maka ketentuan akan datang pada sahabat-sahabatku. Dengan apa? Munculnya fitnah. Munculnya perselisihan. Seperti itu ya. Jadi munculnya kemurtadan. Makanya seperti Musailamah al-Kadzdzab, seperti misalkan Tulaiha al-Asadi, kemudian orang-orang yang kemudian mengaku nabi, seperti itu ya. Jadi semuanya muncul setelah Rasulullah wafat. Orang-orang tidak mau bayar zakat seperti Malik bin Nuwairah muncul juga. Pengikutnya Sajah bintul Harith yang perempuan mengaku nabi muncul juga banyak setelah wafatnya Rasulullah. Nah, kemudian wal jibalu, adapun gunung-gunung ini yang ada itu, Bromo apa segala macam, Semeru, ya, amanun li ahlil ardi, adalah keamanan bagi penduduk bumi. Gunung ini, karena gunung ini kan disebut dengan paku bumi itu. Fa idza dhahabat, jika gunung telah pergi atau telah binasa kayak gitu, kana al-qada'u ala ahli al-ardi, berarti ketentuan Allah telah datang kepada penduduk bumi. Makanya kalau gunung itu misalkan meledak semuanya, ya kan, maka ya kiamat juga gitu kan. Nah, kemudian wal maqalatul khamisah, maqalah yang kelima, an Abi Bakar as-Siddiq, dari Abu Bakar as-Siddiq, annahu qala, bahwa beliau berkata, arba'atun, ada 4 perkara, tamamuha bi arba'atin, disempurnakan dengan 4 perkara.
Ada 4 perkara jika dilakukan itu sudah bagus. Tapi kalau kemudian sempurnakan dengan 4 perkara lagi, itu lebih bagus. Apa saja? Tamamus sholati bisajdatai sahwi. Sempurnanya sholat dengan 2 sujud sahwi. Ketika misalkan lupa tasyahud awal ya, walaupun tidak sujud sahwi, maka sholatnya sah. Asalkan yang ditinggalkan itu adalah sunnah. Tapi kalau yang ditinggalkan adalah rukun, maka nggak sah sholatnya. Kalau yang ditinggalkan adalah sunnah, maka nanti tinggal mengganti sujud sahwi agar sempurna lagi. Nah, wasaumi bisadaqatil fitri, dan puasa dengan sedekah atau zakat fitri. Jadi puasa nanti harus bayar zakat fitri juga. Itu agar puasanya sempurna. Kemudian wal haji bil fidyati, dan adapun haji dengan adanya fidyah. Nah, jadi nanti kalau berhaji itu nanti kalau melakukan hal-hal tertentu ada fidyahnya. Wal imani bil jihad, dan keimanan dengan jihad. Makanya kita harus punya keinginan memang untuk berjihad, yaitu menegakkan kalimat Allah. Memang kita bukan negara jihad sekarang ini, kan begitu, bukan negara peperangan. Tapi kalau misalkan suatu ketika ada penjajahan, ya orang barat kok kemudian menjajah kaum muslimin di sini, maka di hati harus ada keinginan untuk melawan penjajahan tersebut. Nah, gitu ya. Kemudian wal maqalatu sadisah. Baik, ini dicukupkan sampai di sini. Insyaallah berkah apa yang kita pelajari ini, dan insyaallah bertemu lagi nanti di kesempatan yang akan datang. Mulai besok nanti kita liburkan ya, jadi sampai lebaran kita libur. Nah, yang mau pulang silakan pulang. Baik, kita tutup dengan pembacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.